Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa perkembangan terbaru dari saham syariah di Indonesia. Seperti biasa di bulan Juli biasanya ada rilis laporan keuangan tengah tahunan atau kita sebut juga dengan laporan semesteran atau 2 kuartal pertama di tahun tersebut. Nah, kebetulan sampai 15 Juli Jumat kemarin itu sudah ada 3 emiten yang sudah merilis laporan keuangannya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat laporan apa saja yang sudah dirilis ya. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, komen di channel Mang Amsi ini. Juga saya juga punya akun Instagram Mang_Amsi. Boleh teman-teman nanti di sana ada beberapa feed atau konten ataupun story ataupun reels yang mungkin berguna buat teman-teman semuanya. Nah, di video sebelumnya kita coba membahas 2 saham ya, yang sudah rilis laporan keuangannya satu dan yang sedang ramai diperbincangkan satu, yaitu BRIS dan BEBS. Teman-teman boleh cek di video ini kemarin. Nah, itu adalah video kemarin hari Selasa tentang BRIS dan BEBS. Nah, kalau ingin teman-teman mencari laporan apa saja yang sudah dirilis hari ini, kita boleh masuk ke laporan keuangan tahunan seperti ini. Kemudian cek triwulan kedua. Kemudian setelah itu klik cari. Maka teman-teman sudah mendapatkan 3, yaitu BEBS, MBSS, dan PALM. BEBS, MBSS, dan PALM. Di video sebelumnya saya juga menjelaskan cara membuat menghitung rasio keuangan suatu saham dengan menggunakan file yang bernama KINERYOY atau kinerja year on year. Teman-teman boleh cek di video ini di video sebelumnya untuk mendapatkan file Excel yang saya sediakan untuk menghitung sendiri. Nah, kebetulan dari sejak 2015 saya dan tim dari Syariah Saham itu bukan rajin sih, selalu mengupdate setiap 3 bulan sekali itu bagaimana menginput laporan keuangan yang sudah rilis tersebut dalam tabulasi Excel dalam bentuk file Excel. Kemudian setelah itu kita kembangkan dalam bentuk spreadsheet di Google Doc ya, di Google Sheet ya, supaya teman-teman bisa mengaksesnya. Dan tentunya ini ada investasi yang diberikan oleh teman-teman untuk mendapatkan file ini. Tapi kalau memang membutuhkan nanti silahkan boleh japri saya di nomor yang saya cantumkan di deskripsi ya. Karena ini baru mulai ya. Nah, di file yang saya maksud saya namai dengan namanya rentetan ya. Kalau tengah tahunan saya namanya rentetan, rekapan tengah tahunan. Kalau di awal tahun itu matrik laporan kuartal pertama. Nanti di 9 bulanan kita punya ransel, rekapan 9 bulan. Dan terakhir nanti ada relakuat, rekap laporan keuangan akhir tahun. Semuanya ada singkatannya, 4 file dalam 1 tahun. Nah, rentetan yang saat ini baru dirilis 3 saja, yaitu BEBS, kemudian MBSS, dan PALM. Nah, kita akan cek ketiga saham tersebut, karena di sini juga kita kelihatan ada 3 ya. Nah, di sini ada 3 emiten berarti yang baru rilis. Nah, saya mudahkan file ini. Pertama ada readme-nya. Readme ini bagaimana istilah-istilah yang ada di file tersebut bisa dipahami oleh teman-teman. Kemudian all ini semua data ada di situ. Ada sekitar 80-an data yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Ada juga compare. Compare ini membandingkannya. 3 saham ini kita bandingkan contohnya. Kemudian juga ada LQ45 Syariah. LQ45 Syariah ini memuat saham-saham LQ45 yang masuk kategori syariah. Kemudian kita hitung evaluasinya. Nah, supaya memudahkan, langsung kita akan gunakan fasilitas compare ya, atau membandingkan. Di antara 3 saham ini, kita lihat dari awal, 3-tiganya berasal dari sektor yang berbeda ya. Satu dari energi, yang kedua dari basic material, yang ketiga dari consumer non-cyclical. Kemudian dari sisi industrinya pun berbeda, satu dari batu bara, satu dari konstruksi, satu lagi dari perkebunan sawit. Nah, dari data yang sudah kita himpun dan kita input, maka kita bisa mendapatkan informasi misalnya MBSS. MBSS ini mengalami kenaikan penjualan secara tahunan, kemudian mengalami
kenaikan laba bersih juga yang fantastis ya, dari 977 juta menjadi 69,8 miliar. Demikian juga dengan BEBS yang mengalami penurunan adalah, bisa kita cek di sini misalnya Palem ya. Palem ini mengalami penurunan yang signifikan. Nah, di bawah juga ada rasio-rasio keuangan, misalnya ada earning per share, ada book value, kemudian juga ada cash flow per share, ada net working capital, ada DAR, DER, current ratio, TATO, net profit margin, ROE, price to sales, PBV, PER, dan price to cash flow. Kemudian juga kita menghadirkan ada nilai wajar ya, nilai wajarnya itu kita buat dengan rumus yang berdasarkan ROE dan juga EPS, dan ada juga harga per lot dan margin of safety. Nah, ini juga sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang katakanlah sekarang ini indeksnya sedang minus, sedang turun, tapi membutuhkan saham-saham yang secara fundamental tidak masalah atau bahkan mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, ini bisa cek ya. Misalnya dari sini kita bisa tahu bahwa yang mengalami kenaikan signifikan misalnya MBSS. Pendapatan tumbuh, kemudian laba bersih juga tumbuh, kemudian secara valuasinya nilai bukunya itu ada di kisaran 1390, kemudian harga sekarang baru sekitar 1100. Artinya masih ada potensial upside, disclaimer on ya teman-teman. Tapi dari sisi nilai buku saja PBV-nya masih di bawah 1. Sementara BEBS ini sudah di atas 1 dan Palem juga di bawah 1, tapi Palem ini tidak ada pendapatan untuk kuartal kedua ini. Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Nah, nanti teman-teman tinggal menambahkan lagi dengan membaca secara utuh laporan keuangan. Tapi dari rentetan ini kita bisa tahu sebagai pintu masuknya bagaimana saham tersebut atau perusahaan tersebut mencatatkan kinerjanya di kuartal yang terdekat atau kuartal sekarang, misalnya kuartal kedua tahun 2022. Jadi di video ini kita coba menjelaskan 3 saham MBSS, BEBS, dan Palem yang merupakan 3 saham yang sudah merilis laporan semesterannya. Nanti kita nantikan laporan-laporan berikutnya, atau kalau mau teman-teman ingin mendapatkan file ini boleh nanti hubungi saya di deskripsi. Ada linknya di deskripsi atau juga ada nomor WA yang bisa dikontak. Nanti tinggal menghubungi saya saja. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di video ini, semoga bermanfaat. Jadi file ini fungsinya hanya sebagai pintu awal memahami fundamental atau kinerja sebuah perusahaan. Tentunya keputusan dikembalikan kepada teman-teman berdasarkan analisis lain yang lebih komprehensif. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Mang Amsi dari Sina Saham. Salam investasi amanah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.